Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam channel Gado-Gado. Pada kali ini saya akan membahas atau membacakan tentang 10 hewan yang menjadi tanda keberuntungan ya, atau hoki apabila dia hadir atau mencrok atau hinggap di atas rumah kita atau pelataran rumah kita. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Tidak berlama-lama, marilah kita langsung saja hewan apa saja yang sudah saya catat untuk hoki di masa yang akan datang, khususnya di tahun 2022 ini. Dan tentunya catatan ini saya ambil dari kitab Primbon ya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Ini dari Primbon Jawa yang sudah saya rangkum, yang sebelumnya bahasa Jawa saya terangkan, saya bacakan dengan bahasa Indonesia pada umumnya ya. Yang pertama yaitu ular. Ular jika masuk rumah itu menandakan bahwa yang punya rumah itu akan mendapatkan harta benda yang tidak terduga. Seandainya misalnya kita tidak membunuhnya atau mengusirnya, ya, maksudnya tidak takut lah. Nah, itu menurut orang Jawa zaman dulu, itu yang nyipta itu namanya Batara Basuki namanya. Batara Basuki ini sosok dewa yang nyipta atau yang masuk lah, menyamar sebagai ular masuk ke rumah orang yang sedang diinginkannya untuk diangkat derajatnya, kira-kira seperti itu. Tentunya mungkin ada sedekahan ya. Terus kedua, tawon ya. Ini tawon madu ya, nah, menurut kepercayaan orang dulu ya. Nah, namanya yaitu Batara Wiro. Nah, kalau orang dulu kalau ada tawon madu itu kan dibikin kain ya, gula merah, dikuel-kuel itu seperti tali rapia terus digantung. Nah, nanti itu kan tawon kan banyak di situ. Nah, itu seperti itu mungkin kalian yang ada di kampung dulu ya. Nah, itu namanya sedekahan, sehingga tawon-tawon itu ngelubung di kain tersebut. Nah, itu namanya sedekahan. Gimana jika itu tidak disedekahi? Ya wallahu alam itu mah ya. Baik dan buruknya kita serahkan kepada Allah. Ini hanya sekedar bacaan saja ya. Tentunya kalau kita ingin beruntung atau mempercayai, ya mungkin silakan saja. Tapi saya tidak menyarankan untuk mempercayai atau apa ya. Ini hanya sekedar pengetahuan orang terdahulu saja ya. Yang percaya silakan, yang enggak ya juga enggak apa-apa. Terus yang ketiga, kupu-kupu putih. Nah, kupu-kupu putih ini yang kecil itu, yang seperti kayak gatal gitu ya. Nah, itu juga membawa keberuntungan. Seandainya kupu-kupu tersebut masuk ke dalam rumah kita atau di pintu, itu jangan dibunuh atau jangan dipatenin. Biarinlah. Nanti juga pergi sendiri. Walaupun kita usir ya dengan cara baik-baik. Nah, kalau untuk biar beruntung ya sedekah, uang recehan atau apa seperti makanan kupu-kupu tersebut gitu ya. Terus keempat, curut. Curut ini yang moncongnya lancip, sejenis tikus ya, curut. Nah, curut ini juga kalau masuk rumah itu jangan dipatenin atau jangan dibunuh atau jangan dimatiin ya. Karena ini juga makhluk Allah, ciptaan Tuhan ya kan. Ya, intinya sih begitu, jangan dipatenin. Kalau diusirlah dengan baik-baik. Kalau kita mempunyai kepercayaan, wah ini mendapatkan keberuntungannya, ada curut masuk, ya sedekah. Sedekah itu ya seikhlasnya lah, misalnya ke tetangga atau sesuai dengan makanan curut tersebut apa gitu ya. Intinya segitu sedekahnya. Misalnya dia doyan daging ya daging, dia doyan beras ya beras, sama uang ya mungkin uang nggak doyan kali ya, tapi seenggaknya itu simbolnya gitu ya, sedekah uang. Kalau sedekah uang itu yang hurufnya SA ya, sa misalnya 1000, 100, 100.000, 1 juta ya, bukan L 500, 300 itu enggak, itu biasanya ya orang dulu itu. Lanjut ya. Kelima, rayap. Nah, rayap. Nah, jika rayap banyak di rumah Anda ya kan, banyak rayap. Nah, itu sama aja dengan membawa keberkahan. Konon katanya yang mempunyai rumah ini akan mendapatkan keberkahan dan kehormatan yang luar biasa gitu, yang tidak disangka-sangka tahun-tahun yang akan datang. Makanya jangan diusir, jangan disiram pakai minyak tanah. Biarin aja
pergi-perginya kalau misalnya kita mengusirnya dengan baik. Itu aja intinya sih ya. Karena dia juga makhluk ciptaan Allah. Yang keenam, laba-laba. Nah, biasanya kan laba-laba banyak di rumah kita, tapi itu ya nggak tahu dah itu termasuk atau enggak. Yang dimaksud di sini laba-laba yang tidak pernah ada di rumah kita, maksudnya gitu. Nah, itu membawa kerezekian juga, atau membawa berkah, atau membawa keberuntungan, atau membawa hoki. Tiba-tiba dia hadir di rumah kita, di tempat kita. Nah, itu bertanda, kalau kita menyikapinya itu bertanda kita akan mendapatkan keberkahan. Tapi kita hitung, misalnya dia kakinya genap. Nah, ini yang kakinya genap misalnya 6 atau 8, itulah intinya. Itu yang membawa keberuntungan. Tapi bukan percaya sama binatang ya. Tetap Allah yang mengendalikan itu semua. Terus ketujuh, burung gagak. Nah, burung gagak misalnya hinggap di rumah kita, itu menandakan orang tersebut akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa, rezeki yang mendadak, ya. Menurut konon katanya, burung gagak ini yang mencolok atau yang hadir yaitu Betara Baruno. Menurut Primbon, karena ini diambil dari Primbon ya. Itu Betara Baruno. Betara Baruna nyamar sebagai burung gagak dan mampir ke rumah kita, intinya itu. Nah, ada tamu Betara Baruna menurut kepercayaan orang dulu itu disedekahin. Nah, burung gagak doyannya apa ini? Misalnya daging ya daging. Nah, terus sedekahan. Misalnya kayak uang, ingat ya, 1.000, 100, 1 juta, 10.000. Nah, itu serahkan kepada anak yatim, tahu dikual dulu dalam sehari semalam sampai 24 jam baru kita kasihin ke orang lain. Terus ke-8, burung jalak. Nah, jika burung jalak itu mencolok di rumah ya, menurut orang dulu yang mencolok atau yang nyamar itu adalah Betara Brahma. Nah, ya, Betara Brahma. Konon katanya menurut orang dulu, menurut Primbon ini, burung jalak hinggap di atas genteng itu yang mempunyai rumah itu akan menjadi orang yang berpangkat. Misalnya kita mau menjadi apa namanya lagi pemilihan misalnya, terus dibentoki burung jalak, tapi burung jalak yang enggak ini ya, bukan peliharaan kita sendiri gitu, bukan jalak, burung jalak yang tiba-tiba hadir. Nah, itu Betara Brahma nyamar ke rumah kita untuk mengasih kabar bahwa kamu ini akan menjadi menteri gitu. Intinya seperti itulah. Nah, biasa kalau mau benar-benar itu mendapatkan keberuntungan atau mendapatkan upah kan dia datang kan harus diupahin gitu. Sedekah itu maksudnya begitu. Ya, kayak tadi misalnya kain dan uang. Nah, kain dan uang kita kuel, kita lipat, uangnya berapa, udah simpen aja itu. Nah, nanti itu membawa keberkahan atau semoga menjadi kenyataan. Nah, tapi kalau enggak, ya wallahualam mau jadi enggak gitu kan. Terus 9, lutung. Lutung ini sejenis monyet ya, tapi hitam semua bulunya. Nah, ini yang nyamar itu Betara Narada ya, menurut Primbon ya, bukan menurut saya. Itu konon dikisahkan di sini Betara Narada hadir sebagai nyamar sebagai lutung menengok tempat kita gitu ya. Nah, maka apa upahnya? Nah, upahnya atau sedekahan untuk tamu yang tak diundang tersebut yaitu berupa kembang saja untuk sedekahan dan uang ya. Uang, kembang ditaruh di mana gitu ya. Sedekahannya itu kalau orang dulu. Lanjut, gimana kalau nggak disedekahin? Ya wallahualam. Katanya sih kalau nggak disedekahin ya hanya mencrok biasa gitu ya. Terus 10, monyet. Nah, monyet juga ini monyet, bukan monyet peliharaan ya. Monyet tiba-tiba hadir siang atau malam, tiba-tiba hadir di pekarangan rumah kita. Tiba-tiba hadir ya kan. Kok ada monyet ini? Nah, itu monyet ciptaan, ibaratnya monyet nyamar lah ibaratnya. Kalau orang sekarang tahu bahasanya apa ya, maaf saya kurang begitu paham. Bahasa Indonesia masih belepotan ya. Nyamar. Nah, nyamar sebagai monyet, yaitu yang nyamar siapa ini? Kalau menurut orang dulu yang nyamar itu adalah Betara Guru. Nah, yang mempunyai rumah ini bakal nemu derajat keluhuran yang tinggi gitu. Akan mendapatkan derajat, misalnya dia orang yang tadinya susah, yang tadinya pintar, tiba-tiba dia diakuin ilmunya, diakuin kesolehannya, sehingga mendapatkan keberkahan untuk di masa yang akan datang. Nah, itulah beberapa kilasan, beberapa ringkasan yang sudah saya catat. 10 hewan yang membawa tanda keberkahan
keberuntungan, hoki, dan berbagai macam lah ya, menurut Primbon ya, bukan menurut saya ya. Adapun benar dan tidaknya, mungkin orang terdahulu kenapa dicatat? Karena mungkin mengandung kebenaran, kepercayaan. Makanya dia mencatatnya dan dirangkum dengan nama kitab Primbon. Ya mungkin begitulah kira-kiranya. Ya, semoga itu saja ulasan dari kami. Semoga bermanfaat. Baik dan buruknya kita serahkan kepada Allah. Semua hewan-hewan juga intinya ciptaan Allah, dan kita juga tidak boleh membunuhnya sewenang-wenang. Misalnya kalau dia datang ke rumah kita, ya usir dengan baik-baik. Dan kalau kita mempercayai sugestinya, ya kita lakukan saja, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak musyrik, tidak menuhankan yang namanya hewan-hewan tersebut, ya kan. Kita tetap minta kepada Allah bahwa rezeki, mati, jodoh itu urusan Allah. Dan apapun yang datang kepada kita, baik itu ular, baik berupa itu satu hewan, itu dari Allah juga, yaitu agar kita membacanya dengan teliti bahwa itu adalah Allah yang ngutus. Nah, kalau manusia tidak membaca situasi alam tersebut, wallahu alam, kita ya biasa-biasa saja. Misalnya ya lillahi ta'ala saja, ya nggak bisa begitu juga. Ini kan ada bacaannya. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, semoga ada kata-kata saya yang masih belepotan. Mohon dimaafkan karena saya masih pemula. Dan untuk channel kami khusus untuk Primbon dan kadang-kadang ya ngacak-ngacak ya. Tapi intinya tidak lepas dari Primbon, tafsir mimpi, dan lihat saja di channel kami yang acak-adul itu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.